Pada beberapa hari yang lalu kami membuat video 19 bus lintas Sumatera yang pernah ke Jakarta maupun melewatinya. Ternyata masih ada kekurang-akuratan informasi ya. Terima kasih atas saran maupun kritik yang teman-teman sampaikan melalui kolom komentar. Karena kesalahan kami, dengan ini kami memohon maaf, dan kami membuatkan video ini sebagai gantinya, yang juga akan mengulas lebih lengkap, ada profil singkat seluruh bis legendaris sampai generasi terbaru bus-bus lintas Sumatera. Berdasarkan data terbaru dan lebih akurat, kami akan menceritakan sekilas sejarah atau profil singkat masing-masing bus legenda lintas Sumatera, yang akan kami mulai dari PO yang pernah bertrayek Medan-Jakarta. Dikarenakan durasi yang sangat panjang, kami akan memecahnya menjadi beberapa potongan video berdurasi 10-15 menit agar kita nyaman dalam menonton. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Nomor 1, FAODP Sibual Buali. Berdiri di Sipirok tahun 1937. ODP merupakan singkatan dari Oto Dinas Pengangkutan. Bus pertama Sibual Buali sudah ada sejak tahun 1928. Namun karena pengurusan izin yang sulit, akta pendirian perusahaan ini baru nyata di tahun 37. Pada awalnya, tidak mudah bagi Sultan Panguraban Pane untuk mendirikan perusahaan tersebut, karena pemerintah kolonial Belanda tidak mudah memberikan izin. Namun, atas kegigihan dan niat putra asli Sipirok tersebut, Belanda memberikan izin angkutan Sibual Buali pada 1937 yang diberi nama Autotransport Dien Sibual Buali atau disingkat ATD Sibual Buali. Pada awal pendiriannya armada bis Sibual Buali melayani angkutan penumpang dan barang tujuan jarak pendek ke beberapa tempat di wilayah selatan Sumatera Utara, seperti Muara Sipongi, Natal, Sibolga dan Tarutung. Armada mencapai lebih dari 120 unit bis bersasis GMC, Chevrolet C50, dan Ford. Warna dasar bodi adalah merah dan kepala hijau tua. Ciri khas bus Sibual Buali setelah era bus jadul berubah ke cold diesel berukuran bus medium atau 3/4. Bis ini sudah sempat tutup, dan dibuka kembali pada tahun 2019 yang lalu di trayek Jambi Padang Sedempuan via lintas barat Muara Bungo, dan via lintas timur Pekanbaru. Armada sekarang jenis big bus Mercedes-Benz yang kebanyakan masih seri cooler dengan bodi lawas yang masih bagus-bagus. Warna yang dipakai tetaplah dasar merah kombinasi hijau, ciri khas jadulnya. Sesuai aturan pemerintah, Badan Hukum Firma ODP Sibual Buali telah berubah menjadi PT ODP Sibual Buali. Trayek Medan-Jakarta Sibual Buali juga masih aktif sampai sekarang. Nomor 2, Sampagul. Sampagul berdiri di Padang Sidempuan pada tahun 1946 yang dimiliki oleh Patuan Nanggar Partaonan Harahap. Sampagul bukanlah singkatan atau akronim marga-marga Batak Samosir Papahan Gultong. Sampagul identik dengan bus berwarna dasar kuning dengan tulisan berwarna hijau. Sampagul pernah melayani trayek Medan-Jakarta, hingga ke kota Solo. Sekarang masa kejayaan bus Sampagul sudah meredup dan kini hanya dilayani dengan bis-bis tua Mercedes-Benz. Kebanyakan bus Sampagul yang jalan sekarang adalah kelas ekonomi non-AC. Sampagul kini melayani trayek Padang Sidempuan Medan via Gunung Tua, dan Padang Sidempuan Pekanbaru via Pasir Pangarayan. Kita masih menantikan, apakah bus Sampagul ini akan bangkit kembali, dengan armada-armada yang baru dan kekinian. Kita doakan, semoga ya teman-teman penggemar Sampagul. Nomor 3, PT Antar Lintas Sumatera. Berdiri pada tanggal 29 September tahun 1966. Bus ini lebih dikenal dengan sebutan ALS, didirikan oleh Bapak Ali Sati Lubis di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. PO ini masih eksis melayani trayek hingga ke berbagai kota di Pulau Jawa dari markas besarnya di Kota Medan. Trayek bus ini mulai dari Banda Aceh hingga ke Kota Jember di Jawa Timur. Namun untuk trayek Banda Aceh, sudah lama tidak dijalankan. Rute yang dilalui oleh bis ALS melewati lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat atau Toba. Selain akap, ALS juga masih aktif menjalankan trayek AKDP, Medan Kota Nopan. Armadanya dipercayakan 100% kepada satu merek, yakni Mercedes-Benz seperti OH1526, 1626 dan 1836 atau OSOR. Didukung juga oleh armada-armada tua, seperti OH1521 dan 1518, serta Elep Canter, atau Colt Diesel sebagai servis karnya.
Kelas yang dilayani adalah ekonomi dan eksekutif. Sekarang semua bus antar kota antar provinsi sudah ber-AC, hanya AKDP Medan Kota Nopan yang masih ada bus non-AC dengan armada terbaru, Avante H7. Walau demikian, bus ini masih mengandalkan pendapatannya dari hasil membawa paket, yang terkadang ditaruh di atas atap atau kap bus tersebut. Nomor 4. PT Sipirok Dolok Hole. SDH merupakan bus legendaris yang berasal dari Sipirok. Perusahaan ini sudah ada sejak tahun 60-an, pernah mencicipi lika-liku lintas Sumatera dengan trayek Medan-Jakarta via Sipirok dan Medan-Sipirok. Pada masa kejayaannya bus ini menggunakan bus Mercedes-Benz yang selalu mengikuti zaman. Bus SDH pertama hadir dengan bus Chevrolet dan GMC, kemudian Mercedes-Benz seri 813. Sekarang bus legendaris ini masih aktif di trayek antar desa di sekitaran Sipirok dengan armada mikrobus dan 3/4. Sekitar tahun 2005-an, SDH mulai memperbaharui armada akapnya dengan mikrobus jenis Elf yang jumlahnya sangat banyak. Trayeknya banyak, mulai dari Sidikalang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan lain-lain. Namun, entah kenapa, semuanya tiba-tiba menghilang. Konon kabarnya, trayek akapnya dibeli oleh PT Raja Perdana Inti Medan atau yang lebih dikenal dengan PT Rapi sekarang. Dan sejak saat itu, SDH pun hanya tinggal kenangan dari lintas Sumatera. Nomor 5. CV1 Nusa. Sekarang perusahaan otobus ini bertransformasi menjadi PT 1 Nusa Lintas Persada. Sebelumnya perusahaan ini terkenal dengan sebutan 1 Nusa. Perusahaan ini juga berasal dari Tapanuli Selatan. Pada masa kejayaannya, bus ini pernah melintasi jalur lintas Sumatera sampai menyeberang ke Pulau Jawa. Rute awal bus 1 Nusa ini adalah Medan Padang dan Medan Kota Nopan dan mulai berkembang sampai Medan Bukit Tinggi. Kemudian tahun 1972, 1 Nusa menambah trayek Medan ke beberapa kota provinsi di Pulau Sumatera, seperti Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang dan sampai di ujung Pulau Sumatera, Tanjung Karang Lampung. Di mana pada masa itu masih sangat sulit untuk terjangkau kendaraan, jarak tempuh jauh, lintasan jalan juga masih belum bagus. Di era 80-an, 1 Nusa telah membuka trayek untuk tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Bus legendaris ini sekarang sudah pensiun dari trayek Medan Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. Kini hanya aktif di trayek Medan, Sidempuan, Kota Nopan dan Panyabungan. Armada diandalkan pada Mercedes-Benz cooler ke atas seperti elektrik 1526 dan 1626. Nomor 6. PO Liberty. Liberty adalah salah satu merek legendaris yang didirikan oleh keluarga Tarigan. Liberty sudah hadir sejak tahun 60-an. Sepeninggal sang pendiri, perusahaan ini kemudian pecah kongsi, di mana sang putra mendirikan firma Medan Jaya, dan sang putri bersama menantu bermarga Pinem, mendirikan PO Pinem. Liberty dulu terkenal di trayek Medan Jakarta Solo. Liberty masih terus bertahan walau Medan Jaya dan Pinem sudah berdiri. Barulah sekitar tahun 2005 ke atas Liberty tutup. PO Liberty sekarang tinggal kenangan. Sebelum menutup operasionalnya, PO Liberty masih sempat melayani di trayek Medan, Pekanbaru, Air Molek, Kritang, dan Sungai Buatan. Armada yang digunakan adalah Mercedes-Benz berlivery khas kuning dan hijau. PO Liberty adalah peluru dari Medan yang sesungguhnya. Nomor 7. CV Gita. Gita didirikan oleh Bapak Telaga Tarigan. Bus ini selinting atau seangkatan dengan PO Liberty yang juga lahir pada periode tahun 60-an. Bus ini pernah melayani trayek Medan Jakarta Solo dan Jogja. Armada yang digunakan adalah Mercedes-Benz. Kebanyakan bus ini masih kelas ekonomi non-AC seat 22. Livery dasarnya adalah putih kombinasi biru, merah dan hijau. Sekarang CV Gita sudah tidak terlihat lagi, dan sudah menjadi legenda yang patut untuk dikenang. Apa ada di antara pemirsa yang pernah naik Gita ini? Ayo tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Nomor 8. PO Carona Group atau HJ Frina VK. PO Carona Group yang meliputi Timbul Jaya Express atau TJX, Carona dan Almasar, yang didirikan oleh Bapak Berkat Karo Karo. Kemudian usaha ini diteruskan oleh anaknya Jeffrey S. Karo Karo, yang di kemudian hari,
mendirikan PO Lalupa Carona atau PT Putra Karo Mandiri, yang berlivery sama dengan Almasar. Carona sukses di Lampung, dan kesuksesannya diperluas sampai ke daerah asalnya, Medan dan Kabanjahe. Di Jawa, Carona mendirikan PO T-Jex atau Timbul Jaya Express. T-Jex juga salah satu bus legendaris di Pulau Jawa dengan armada big bus berlivery warna putih hijau yang khas. PO Carona, Almasar, dan PO T-Jex pernah melayani trayek Medan-Jakarta, yang loketnya berada di Jalan Jamin Ginting Medan. Sang putra, mendirikan PO Lalupa Carona, kemudian mencoba kembali peruntungan ayahandanya di trayek Medan-Jakarta. Pada tahun 2019 mereka menggunakan bis besar seperti Mercedes-Benz OH 1526, 1626 dan 1521 Intercooler, yang semuanya merupakan bus Almasar yang diganti mereknya saja. Barulah kemudian mereka menggebrak dengan menghadirkan armada mikrobus Canter sebagai peluru andalan, yang rata-rata tembus 45 jam Medan-Jakarta. Bus berangkat setiap hari dari Medan dan Jakarta. Sungguh inovatif, bus jarak jauh dengan bus kecil. Supir duanya mungkin tidur di bagasi belakang ya. Nomor 9. Tassima atau Tassima Star 2000. Tassima berdiri pada tahun 1972 oleh Bapak Raja Sama Ginting. Legenda bus dengan emblem Sanutra, yang pernah melintasi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Bus Tassima memiliki trayek dari Banda Aceh hingga ke Bima di Sumbawa. Bus Tassima merupakan singkatan Tanah Karo Simalem alias Tancap Siang Malam. Bus legendaris ini pernah membuka trayek terjauh di Indonesia yaitu Dumai Mataram, dan Jakarta Bima. Tassima sempat tenar di Jawa, dan membuka trayek Jakarta Trenggalek, Jakarta Tulung Agung, Jakarta Blitar, Jakarta Malang, Jakarta Semarang Jogja Solo, Jakarta Wonogiri, Jakarta Madiun, dan Jakarta Kediri. Untuk lintas Sumatera melayani trayek Patas Medan Jakarta, Patas Medan Malang dan Patas Kabanjahe Siantar Jakarta. Bus Tassima menggunakan Hino dan Mercedes-Benz. Pada tahun 2000, emblem Sanutra pada bus Tassima berubah nama menjadi Tassima Star 2000. Yang khas dari bus ini adalah model bodinya yang mirip ikan lohan. Terdapat dua kelas dalam satu bus, depan seat 21, tengah ke belakang seat 22. Bisa dibilang, ini adalah bus lintas Sumatera yang sangat fenomenal, karena memulai bisnisnya dengan pondasi yang kuat di Pulau Jawa lebih dulu, baru pulang ke kampung halamannya di Tanah Karo, atau Medan. Namun, kejayaan PO Tassima Star 2000 mulai meredup sejak tahun 2003 karena manajemen yang kurang cakep. Tassima Star 2000 kembali mengganti nama menjadi Tassima. Namun, setelah itu, nasib Tassima semakin memburuk. Merek-merek bus Jawa mulai menjadi idola masyarakat Jawa. Dan akhirnya membuat Tassima terpaksa tutup pada tahun 2010, dan Tassima kini tinggal kenangan. Nomor 10. PO Garuda Pribumi. Bus Garuda Pribumi yang didirikan di Medan oleh Bapak Kawar Sembiring Brahmana sekitar tahun 70-an. PO ini pernah merajai trayek AKDP Medan Tanjung Balai, Medan Kota Cane, Tanjung Balai Siantar Kota Cane dan Medan Siantar. Kebanyakan armadanya adalah Mercedes-Benz seri Prima ke bawah. Garuda Pribumi dikabarkan juga pernah membuka trayek jauh Medan Jakarta Bandung, namun tak kuat ikut kompetisi. Di jurusan AKDP pun sempat berjaya dan kemudian tidak kuat berkompetisi dengan bus sejurusannya, lalu gulung tikar. Trayek dan merek busnya kemudian dijual ke pengusaha di Jawa Barat. Garuda Pribumi kemudian pernah berjaya di trayek Bandung Merak, dengan armada Mercedes-Benz berlivery mirip PO Budiman. Sekarang PO Garuda Pribumi Bandung Merak juga sudah gulung tikar. Dengan demikian, Garuda Pribumi juga hanyalah tinggal kenangan. Nomor 11. PO Bintang 1000. Bintang 1000 merupakan salah satu bus yang didirikan oleh perantau asal Tanah Karo juga. Didirikan di Medan sekitar tahun 70-an, kemudian memindahkan kantor pusat ke kota Bandung, Jawa Barat, untuk mempermudah operasional. Pernah berjaya di lintas tengah Sumatera dengan trayek Medan Jakarta Bandung dan juga pernah menjalani rute Medan Jakarta via Toba dan Bukit Tinggi. Ketika persaingan semakin ketat, mau tak mau bus Bintang 1000 harus mundur dan pensiun dari lintas Sumatera. Bintang 1000 kemudian fokus di trayek Bandung Merak dengan berbagai bis besar seperti Hino dan Mercedes-Benz yang tetap berlivery kuning. Namun setelah lama berjuang, akhirnya kandas juga.
Bintang 1000 kini hanya tinggal kenangan saja. Di video sebelumnya, kami mengikutkan Pinem sebagai bus yang pernah ke Jakarta. Namun, berdasarkan info terbaru, ternyata Pinem tidak pernah sampai ke Jakarta. Kami mohon maaf. Terima kasih atas koreksi dari teman-teman semua. Video part 2 akan segera tayang, yang menampilkan jagoan AK Halakhita, Ima nomor 10 Tolusa 1 nomor 25, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dengan ini kami juga memohon bantuan untuk pengembangan channel ini, agar kualitas video serta informasi yang kami berikan jauh lebih baik. Kami butuh motivasi, saran maupun kritikan. Mohon semangati kami dengan cara menonton, like, share dan komen video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.